wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Wahyudi dengan NPM 23701121. Saya kuliah di ICC Bandar Lampung, mengambil prodi bisnis digital di kelas 23 D31. Tujuan saya membuat video ini untuk tugas ketiga daripada SIN MTI di mata pelajaran statistik bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang ANOVA di statistik bisnis. ANOVA adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata beberapa kelompok data. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah ada perbedaan signifikan antara kelompok-kelompok data. Adapun langkah-langkah melakukan ANOVA: yang pertama, tentukan hipotesis. Yang kedua, hitung rata-rata dan variansi untuk setiap kelompok data. Yang ketiga, hitung nilai statistik, yang dimana menggunakan rumus F sama dengan buka kurung MSB garing MSW tutup kurung, dimana MSB adalah variansi antara kelompok dan MSW adalah variansi dalam kelompok. 4. Dari nilai F, temukan nilai P. P ini value menggunakan tabel distribusi F. Jika P value lebih kecil dari tingkat signifikan, misalnya 0,05, tolak hipotesis 0 dan menyimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan antara kelompok-kelompok data. Dan untuk uji hipotesis adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis tentang parameter populasi. Tujuan utama hipotesis adalah untuk menentukan apakah ada perbedaan signifikan antara parameter yang diobservasi dan nilai yang diharapkan. Langkah-langkah melakukan uji hipotesis: tentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif yang dilambangkan dengan H0 dan H1 untuk hipotesis alternatif. Hitung statistik uji, misalnya rata-rata, proporsi atau variansi. Yang ketiga, hitung nilai P adalah value menggunakan distribusi statistik yang relevan. Jika P value lebih kecil dari tingkatan signifikan, misalnya 0,05, tolak hipotesis 0 dan menyimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan antara parameter yang diobservasi dan nilai yang diharapkan. Dan untuk analisis faktor adalah metode statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap variasi data. Tujuan utama untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang paling berpengaruh dan mengukur seberapa besar pengaruh terhadap data. Nah, langkah-langkah untuk melakukan analisis faktor: yang pertama, tentukan variabel-variabel yang akan dianalisis. Yang kedua, hitung matriks kolerasi antara variabel-variabel. Yang ketiga, lakukan analisis faktor menggunakan metode seperti VCI atau EFE. Yang keempat, identifikasi faktor-faktor yang paling berpengaruh dan ukur seberapa besar pengaruhnya terhadap data. Untuk aplikasi penghitungan statistik, kita bisa menggunakan SPSS. SPSS ini adalah aplikasi statistik yang populer digunakan dalam penelitian sosial dan ilmu pengetahuan. Langkah-langkah menggunakan SPSS: buka aplikasi SPSS dan buat file baru. Masukkan data ke SPSS. Pilih menu analis untuk melakukan analis statistik. Pilih jenis analis yang ingin dilakukan, misalnya ANOVA, uji hipotesis, atau analis faktor.
Ikuti petunjuk pada layar untuk memasukkan variabel-variabel yang ingin dianalisis. SPSS akan menghasilkan output yang dapat terrepresentasikan. Nah, kita juga bisa menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Microsoft Excel ini yang dapat digunakan untuk melakukan analisis statistik. Nah, langkah-langkah dasar menggunakan Microsoft Excel ini: buka aplikasi Microsoft Excel dan buat file baru. Masukkan data ke dalam file Microsoft Excel. Pilih menu data untuk melakukan analisis statistik. Terus pilih jenis analis yang ingin dilakukan seperti ANOVA, uji hipotesis, analis faktor. Ikuti petunjuk pada layar. Jika asumsi tersebut tidak dipenuhi, maka hasil analisis statistik mungkin tidak akurat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.